Oke, contoh yang ketiga, kita akan membahas mengenai airplane. Nah, jadi airplane reliability. Ceritanya kita punya airplane, kita pesawat ya. Nah, ini ada pesawat. Nah, ceritanya di pesawat ini misalkan itu ada dua mesin untuk setiap sayap. Nah, ini mesin 1, mesin 2 misalkan. Nah, ini mesin 1 di sayap kanan dan mesin 2 di sayap kanan misalkan lah ya. Nah, jadi pesawat terbang di kasus ini itu akan tetap bisa terbang kalau dia itu salah satunya itu nyala di satu sisi. Contoh, ini nyala, ini nyala, ini nyala, tapi ini mati, ya nggak apa-apa karena masih ada satu yang nyala kayak gitu. Jadi minimal ada satu yang nyala di setiap sisi pesawat, sisi sayap. Kalau misalkan mati semua ini ya, ini mati, meskipun dua-duanya di sini nyala, tetap pesawatnya jatuh gitu ya, nanti dipilah gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi setiap pesawat itu misalkan di sini dia punya rate kegagalan mesin itu lambda contohnya, dan di atas pesawat kita nggak bisa memperbaiki mesinnya kan, makanya nggak ada satu lagi parameter. Kalau biasanya itu memperbaiki itu disebut lambda, kalau kerusakan itu disebut mu, tapi kalau di sini nggak ada perbaikan ya, jadi kita sebutnya sebagai lambda aja. Lambda itu bukan, biasanya lambda itu disebut sebagai perbaikan, tapi di sini rate kegagalan biasanya disimbolkan mu ya, tapi ya itu hanya simbol, makanya nggak apa-apa. Jadi rate kegagalan mesinnya itu adalah lambda. Oke, berarti kita punya kayak gini, kita dimulai dari sini ya misalkan ya. Kita punya apa nih, ini dua mesin pada sisi kanan sayap right, dan ini adalah dua mesin pada sisi kiri pesawat left. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kita punya mesin itu mati yang kiri, itu yang bisa mati berapa? Ada dua ya Mas Ian ya, karena ada dua mesin yang bisa mati antara A dan B ya, antara ini satu atau dua ya, mesin A atau B lah misalkan. Nah, makanya di sini rate-nya 2 lambda karena bisa salah satu di antara keduanya. Nah, kayak gini. Jadi kondisi sekarang adalah ini yang kiri itu tinggal satu ya mesinnya, yang kanan masih 2 gitu. Nah, kalau misalkan kondisinya kayak gini, kalau misalkan dia kiri mati lagi, yang kiri kan tinggal satu, makanya di sini menjadi rate-nya lambda doang. Nah, lambda doang berarti karena kirinya mati lagi, berarti tinggal sisi kirinya 0 mesin yang nyala, dan sisi kanannya itu 2 masih nyala semua. Nah, kalau di sini misalkan sekarang cari ya, kalau dua-dua ini kan mesinnya nyala semua. Nah, kalau yang kanan fail 1 itu berarti antara yang misalkan ini A atau B kan, bisa A atau bisa B, nggak bisa dua-duanya sekaligus. Jadi A misalkan mati ya, atau B mati, karena ini independen, maka rate-nya itu dijumlahkan aja, lambda plus lambda, jadi 2 lambda. Ini sama ya, 2 lambda. Nah, ini mesin kanan satu mati. Nah, kalau misalkan kanan mati lagi, itu kan cuma satu yang bisa mati, karena satunya udah mati, ngapain mati lagi kan. Nah, jadi tinggal lambda ya, tinggal satu, jadinya 2 0. Nah, ini kondisi ketika pesawatnya udah gagal sama ini. Jadi kayak naudzubillah ya, misalkan ini 02, sayap kirinya mesinnya mati semua, yang ini sayap kanannya mati semua. Nah, kalau ini tuh maksudnya apa? Nah, kita hapus dulu biar nggak ruwet ya. Nah, kalau ini kan kita lihat mesin kiri masih 2, mesin kanan masih 1 ya. Nah, kalau ini itu ketika mesin kirinya mati 1. Jadi karena ada 2 mesin nih, masih ada 2 mesin, maka di sini rate-nya 2 lambda. Nah, tapi mesinnya mati 1 jadi 1 ya. Kalau misalkan kita naik ke atas lagi, yang kiri mati lagi ya, jadi 0 1 gitu kan. Dan di sini tinggal 1 ya, makanya rate-nya lambda doang. Ya, sama ya, itu berulang sampai dihitung semuanya ya. Masa saya hitungin satu-satu? Nah, jadi contoh satu lagi deh yang ini ya. Ya, kita hapus dulu set. Ya, kita hitung ini saya satu ya. Yang lain sisanya ini hitung sendiri ya. Nah, contoh yang ini, yang satu aja. Yang ini terakhir. Misalkan, ini kan kita punya satu kiri dan 2 kanan. Nah, ini yang kanan itu akan rusak 1 misalkan. Nah, karena rusak 1 berarti ada antara A atau B kan? A atau B, jadi di sini 2 lambda, makanya jadi 1 kayak gitu. Ya, lanjutkan aja terus sampai akhirnya selesai terbentuk suatu kotakan kayak gini ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat, sebenarnya ini adalah suatu matriks R ya. Ini kan 00, 01, 02. Jadi kayak R00, R01, R02. Ini kan R10, R11, R12. Ini terakhir
R20, R21 dan R22. Nah, ini adalah metrik R yang ini tuh ada di sini kayak gitu. Jadi ini tinggal dimasukkan aja nilainya ya ke dalam metrik R ini.